Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dalam mata kuliah matematika diskrit, khususnya mengenai graf ya. Kita lanjutkan materi graf berikutnya. Graf planar atau planar graf dan graf bidang atau plane graf. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan disebut sebagai graf planar. Jika tidak, maka ia disebut graf tidak planar. Ya, contoh berikut misalkan K4 berikut merupakan graf planar. Jadi sisi yang ini yaitu ya, kita bisa tarik keluar seperti itu sehingga sisi-sisinya tidak saling memotong atau bersilangan. Sedangkan K5 graf berikut dikatakan graf tidak planar karena kalau sisi-sisi yang bersilangan ini kita tarik keluar, ternyata masih tetap ada sisi yang bersilangan seperti ini, sehingga K5 dikatakan graf tidak planar. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang. Ya. Pada ketiga gambar berikut ada 3 buah planar, sedangkan yang B dan C ini dikatakan sebagai graf bidang. Jadi pada graf bidang ini tidak terdapat sisi-sisi yang saling berpotongan. Aplikasi graf planar bisa digunakan untuk persoalan utilitas atau utility problem seperti ini, misalkan K33 ya. K33 ini kita bisa keluarkan beberapa sisi ya, sehingga menjadi graf yang bagian B. Karena masih ada sisi yang bersilangan, maka graf berikut bukan graf planar. Aplikasi graf planar yang lain bisa digunakan sebagai perancangan IC. Tidak boleh ada kawat-kawat di dalam IC board yang saling bersilangan karena dapat menimbulkan interferensi arus listrik atau malfunction. Perancangan kawat memenuhi prinsip graf planar. Oke, ikut latihan. Gambarkan graf pada bagian kiri di bawah ini sehingga tidak ada sisi-sisi yang berpotongan. Nah, kita tarik ketiga sisi ini ke bawah sehingga menjadi graf berikut. Pada graf bagian kanan ini terlihat bahwa tidak terdapat sisi-sisi yang berpotongan, sehingga bisa dikatakan menjadi graf bidang. Sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau region atau muka atau face. Graf bidang pada gambar di bawah ini terdiri atas 6 wilayah termasuk wilayah bagian luar. Dari R1, R2, R3, R4, R5 dan yang bagian luar R6. Hubungan antara jumlah simpul atau N, jumlah sisi atau E, dan jumlah wilayah atau F pada graf bidang berlaku rumus Euler, yaitu N dikurangi E ditambah F sama dengan 2. Pada contoh graf di atas ini, E-nya 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi ada 11 sisi, sedangkan N banyaknya simpul ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyaknya F ada 6, yaitu banyaknya wilayah ada 6. Maka berlaku rumus Euler, yaitu 7 atau N dikurangi E-nya 11, kemudian ditambah F-nya 6, diperoleh sama dengan 2 ya. Jadi negatif 4 ditambah 4 yaitu 2. Jadi memenuhi rumus Euler ya di sini ya. Oke, latihan. Misalkan graf sederhana planar memiliki 24 buah simpul. Masing-masing simpul berderajat 4. Kemudian representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Berapa banyak wilayah yang terbentuk? Diketahui N-nya atau jumlah simpul adalah 24, sedangkan
Maka jumlah derajat seluruh simpul, karena masing-masing simpul mempunyai derajat 4, maka total atau jumlah derajat seluruh simpul yaitu 24 kali 4 atau 96. Menurut lemma jabat tangan, jumlah derajat sama dengan 2 kali jumlah sisi, sehingga jumlah sisi atau E sama dengan jumlah derajat dibagi 2, yaitu 96 dibagi 2, atau ada 48 sisi. Dengan menggunakan rumus Euler tadi, di mana N dikurangi E ditambah F sama dengan 2, sehingga F sama dengan, sini F yang ditanyakan ya, berapa banyak wilayah yang terbentuk. Jadi F sama dengan 2 dikurangi N, kemudian ditambah E, yaitu 2 dikurangi N-nya 24 dan E-nya 48, yaitu 2 dikurangi 24, yaitu negatif 22, kemudian ditambah 48, jadi terdapat 26 wilayah. Oke, pada graf planar sederhana terhubung dengan F buah wilayah, N buah simpul dan N buah sisi, di mana E-nya lebih dari 2, selalu berlaku E dikurangi sama dengan 3N dikurang 6. Ketidaksamaan ini yang terakhir ini dinamakan sebagai ketidaksamaan Euler, yang dapat digunakan untuk menunjukkan keplanaran suatu graf sederhana. Kalau graf planar, maka ia memenuhi ketidaksamaan Euler. Sebaliknya, jika tidak planar, maka ketidaksamaan tersebut tidak dipenuhi. Contoh pada K4, di mana N-nya sama dengan 4 dan E-nya sama dengan 6, memenuhi ketidaksamaan Euler. 6 kurang sama dengan 3 kali 4 dikurangi 6, ya, memenuhi. Jadi K4 sama dengan graf planar. Jadi ini kan 6 kurang dari sama dengan 12 dikurangi 6, yaitu 6. Sedangkan pada graf K5, di mana N sama dengan 5 dan E-nya sama dengan 10, tidak memenuhi ketidaksamaan Euler, karena 10 lebih dari sama dengan 15 dikurangi 6, ya, karena di sini lebih dari, gitu ya, maka K5 tidak planar. Oke, berikut gambar graf K4 dan K5-nya. Ketidaksamaan E kurang dari sama dengan 3N dikurang 6 tidak berlaku untuk K33, karena E-nya sama dengan 9, banyaknya sisi 9, sedangkan N-nya ada 6, itu 2, 3, 4, 5, 6, dan 9 kurang dari sama dengan 3 kali 6 dikurangi 6, sama dengan 12. Jadi E kurang dari sama dengan 3N dikurang 6, padahal graf K33 bukan graf planar. Nah, di sini terdapat asumsi baru bahwa setiap daerah pada graf planar dibatasi oleh paling sedikit 4 buah sisi. Dari penurunan rumus diperoleh E kurang dari sama dengan 2N dikurangi 4. Contoh, graf K33 pada gambar di bawah ini memenuhi ketidaksamaan E kurang dari sama dengan 2N dikurang 4. Karena E sama dengan 9, N-nya sama dengan 6. Dengan menggunakan ketidaksamaan tersebut, 9 kurang dari sama dengan 2 kali 6 dikurangi 4, sama dengan 8. Di sini tidak memenuhi ketidaksamaan tersebut, sehingga K33 bukan graf planar. Teorema Kuratowski yang berguna untuk menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama graf Kuratowski pertama, yaitu K5, kemudian graf Kuratowski kedua K33, sedangkan bagian C di sini graf yang isomorfik dengan graf Kuratowski kedua, yaitu K33. Di sini terlihat bahwa graf ini memiliki 6 simpul dengan setiap simpul memiliki derajat 3. Oke, sifat graf Kuratowski adalah kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Kemudian kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar.
Penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkan menjadi graf planar. Kemudian graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum, dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Oke, berikut contoh G1 dan G2. Teorema Kuratowski. Graf G bersifat planar jika dan hanya jika ia tidak mengandung upagraf yang isomorfik dengan salah satu graf Kuratowski atau homeomorfik dengan salah satu dari keduanya. Oke, berikut contoh ada 3 buah graf yang homeomorfik satu sama lain. Nah, jadi kalau kita lihat sepintas secara geometri dia terlihat mirip ya, cuma bedanya ini ada simpul di antaranya gitu ya. Kemudian G3 di sini ada simpul X dan Y seperti ini. Nah, contoh kita gunakan teorema Kuratowski untuk memeriksa keplanaran graf. Graf G di bawah ini bukan graf planar karena ia mengandung upagraf G1 yang sama dengan K33. Oke, pada contoh berikut graf G ini tidak planar ya, karena ia mengandung upagraf yang sama dengan K33, di mana K33 itu tidak planar. Graf G tidak planar karena ia mengandung upagraf yang homeomorfik dengan K5. Dengan membuang simpul-simpul yang berderajat 2 dari G1, maka diperoleh K5. Oke, contoh berikut pada graf G ya. Di sini ada upagraf G1 ya, yang G1 ini merupakan upagraf dari G yang homeomorfik dengan K5. Nah, berikutnya di sini ada latihan. Perlihatkan dengan teorema Kuratowski bahwa graf Petersen tidak planar. Pada gambar berikut ini diketahui graf Petersen-nya seperti ini. Kemudian G1 ini kita hilangkan sisi yang menyebabkan perpotongan gitu ya. Jadi yang bagian dalam kita hilangkan ya. Jadi dimana G1 ini merupakan upagraf dari G ya. Jadi bagian A graf Petersen, kemudian bagian B itu G1 yang merupakan upagraf dari G, kemudian bagian C ini adalah G2 yang homeomorfik dengan G1. Sedangkan K33 bagian D ini yaitu yaitu K33 ya, dimana G2 ini isomorfik dengan K33. Di sini terlihat bahwa G2 dan K33 ini sama-sama mempunyai 6 simpul dan derajat setiap simpul sama, yaitu 3. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.